Dinding emas tak pernah memberiku kehangatan. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang status dan kekayaan mantan suamiku, aku, Anggun Kumalasari, menemukan kenyataan pahit. Semua orang di sekitarku adalah aktor yang menanti gilirannya untuk mengkhianatiku. Semua, kecuali satu. Dia adalah sopir pribadiku, Dani. Pria yang tak punya apa-apa, tapi memiliki kejujuran yang tak ternilai. Namun, perjalanan penuh bahaya ke villa di puncak bukan hanya mengungkap identitas Mr. sebagai Mahesa Rahardian yang ingin balas dendam, tetapi juga menyadarkanku betapa berharganya Dani. Di bawah ancaman dan pelarian, aku menyadari bahwa aku bukan hanya mengagumi keberaniannya, tapi aku mencintainya. Keputusanku untuk melepaskan belenggu status demi cinta yang tulus seorang sopir akan mengguncang lingkaran sosialku, tetapi aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Rumah ini, dengan pilar-pilar kokoh dan kolam renang sebesar danau kecil, seharusnya menjadi sarang kebahagiaan. Namun, setelah perceraianku dengan mantan suami, seorang kapolres yang hartanya tak terhitung, tempat ini terasa lebih seperti museum mewah yang sunyi. Aku, Anggun Kumalasari, janda kaya raya di usia awal 40-an, memiliki segalanya. Perhiasan yang berkilauan, mobil-mobil mewah yang berbaris rapi di garasi, dan kartu kredit tanpa batas. Tetapi, hati ini kosong, seperti vas kristal mahal yang tak pernah diisi bunga segar. Pagi ini, aku berdiri di balkon kamar utama, menyesap kopi luwak sambil memandang hamparan golf yang menjadi batas properti kami. Kehidupan pernikahan yang kulewati selama 15 tahun adalah tentang citra dan kepatuhan, bukan cinta. Setelah perpisahan itu, aku bebas, tapi kebebasan ini dingin. Orang-orang di lingkaran sosialku memujiku sebagai sosok yang kuat dan beruntung, padahal mereka tidak tahu bahwa aku lelah dengan kepalsuan. Semua orang di sekitarku, mulai dari manajer keuangan hingga staf rumah tangga, tampak memiliki agenda tersembunyi. Mereka tersenyum, tapi mata mereka selalu menghitung berapa banyak yang bisa mereka dapatkan dariku. Kepercayaan adalah komoditas langka. Nyonya, mobil sudah siap. Suara itu menyela lamunanku. Suara yang baru beberapa minggu ini kudengar, tapi entah mengapa selalu terasa menenangkan. Aku berbalik. Di ambang pintu berdiri Dani, sopir pribadiku yang baru. Ia menggantikan sopir lama yang ternyata bermain mata dengan asisten pribadiku untuk menggelapkan uang bensin. Dani berdiri tegak, seragamnya rapi tanpa celah. Usianya sekitar 30 tahun, wajahnya bersih, dan matanya memancarkan kejujuran yang langka. Ia tidak pernah mencari perhatian. Ia hanya melakukan tugasnya dengan sempurna. Saat kuperhatikan, ia selalu menghindari kontak mata yang berlebihan, menjaga profesionalisme yang ketat. Itu yang membuatku nyaman. Ia tidak pernah mengomentari pakaianku, tidak pernah menanyakan masa laluku, dan yang paling penting, tidak pernah berlebihan memuji kekayaanku. Terima kasih, Dani, jawabku singkat, meletakkan cangkir. Saat kami berjalan menuruni tangga marmer, aku bertanya, Dani, apakah kamu yakin kita tidak perlu mengambil rute tol untuk menghindari macet? Mohon maaf, Nyonya Anggun, jawabnya sambil membukakan pintu mobil dengan sigap. Berdasarkan laporan lalu lintas pagi ini, rute tol sedang ada perbaikan dan antrean sudah mencapai 3 kilometer. Saya sudah menyiapkan jalur alternatif yang mungkin sedikit lebih jauh, tapi perkiraan waktu tempuh tetap lebih cepat dan lebih lancar. Saya juga sudah memeriksa Google Maps dan Waze untuk memverifikasi perkiraan waktu tersebut. Aku terdiam sejenak setelah masuk ke dalam mobil. Dia tidak hanya menjawab, dia menyajikan data.
Keakuratannya, integritasnya dalam menjalankan tugas, dan kesiapan yang selalu melebihi ekspektasi, membuatku merasa aman. Dalam dunia yang penuh intrik dan kebohongan, kejujuran dan dedikasi Dani terasa seperti angin sejuk. Mungkin, aku baru saja menemukan satu-satunya orang di rumah ini yang tulus dalam pekerjaannya. Aku merasa ada sedikit harapan untuk tidak lagi merasa sendirian di balik dinding emas ini. Setelah insiden kecil mengenai rute perjalanan kemarin, perhatianku terhadap Dani semakin tajam, tetapi diam-diam. Aku selalu skeptis terhadap orang baru. Kekayaan yang kumiliki adalah pedang bermata dua. Ia menarik ketamakan sekaligus menyaring ketulusan. Namun, Dani terus menunjukkan pola perilaku yang konsisten, pola kejujuran yang menenangkan. Hari ini, jadwalku padat. Pertemuan dengan notaris, mengunjungi butik desainer favoritku, dan terakhir, makan siang bisnis yang membosankan. Dalam perjalanan menuju kantor notaris, aku sengaja menjatuhkan selembar uang 100 ribuan di jok belakang, pura-pura tidak sadar. Aku ingin menguji seberapa jauh integritasnya, meskipun aku merasa malu karena harus meragukan orang yang selama ini kulihat begitu profesional. Dani, kamu sudah mengecek tekanan ban sebelum berangkat? Tanyaku, mengalihkan pandangan ke jendela, berpura-pura menikmati pemandangan kota yang padat. Sudah, Nyonya Anggun. Tekanan udara sudah sesuai dengan standar pabrikan mobil. Saya selalu memastikannya setiap pagi, jawabnya tenang dari kursi depan. Tak lama kemudian, mobil berhenti di lampu merah. Aku mengamati dari kaca spion tengah. Kulihat matanya yang fokus pada jalanan sejenak beralih ke jok belakang. Jemarinya yang ramping mengambil lembaran uang itu. Jantungku berdebar sedikit, menunggu apa yang akan ia lakukan. Apakah ia akan menyimpannya? Nyonya Anggun, mohon maaf. Uang ini jatuh di kursi belakang, katanya, suaranya datar dan profesional, tanpa nada terkejut atau ragu. Ia mengangkat tangan, menunjukkan lembaran uang itu melalui kaca spion, memastikan aku melihatnya. Oh, benarkah? Aku tidak sadar. Simpan saja. Dani, itu untukmu, kataku, mencoba terdengar santai, tetapi hatiku lega. Terima kasih atas kemurahan Nyonya, tetapi ini adalah tugas saya untuk memastikan tidak ada barang Nyonya yang tertinggal atau hilang di dalam mobil. Saya akan letakkan di konsol tengah Nyonya, agar Nyonya mudah mengambilnya. Jawabnya, menolak dengan sopan. Penolakannya itu membuatku tertegun. Kebanyakan stafku akan menyambut pemberian sekecil apapun dariku dengan wajah berseri-seri, berharap itu adalah awal dari hadiah yang lebih besar. Dani tidak. Ia mengembalikannya bukan karena ia takut, tapi karena ia merasa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Baginya, uang itu bukan miliknya, dan ia tidak berhak mengambilnya, bahkan sebagai hadiah yang tidak diminta. Di tengah pertemuan dengan notaris, ponselku berdering. Aku lupa membisukannya. Dengan cepat aku minta maaf dan mematikan panggilan. 15 menit kemudian, saat aku kembali ke mobil, Dani menyerahkan ponselku padaku. Nyonya Anggun, ada 3 panggilan masuk dari nomor yang sama. Saya tidak berani mengangkatnya, tapi saya mencatat waktunya. Panggilan itu masuk setelah Nyonya meninggalkan mobil, katanya, seraya menyerahkan sebuah catatan kecil yang rapi bertuliskan waktu panggilan masuk. Itu dia. Kejelian, kejujuran, dan inisiatif tanpa melangkahi batas. Di balik sikapnya yang tenang dan jauh, ia adalah pelayan yang paling teliti yang pernah kumiliki. Jika mantan suamiku dulu mengandalkan orang-orang yang hanya pandai menjilat dan berkata, "Ya," aku kini mulai bergantung pada sosok yang hanya pandai berkata dan bertindak jujur. Saat mobil melaju ke butik, aku memandang siluetnya di balik kemudi.
Aku tidak melihat seorang sopir yang miskin dan butuh uang. Aku melihat seorang pria dengan harga diri tinggi dan hati yang utuh. Sesuatu yang telah lama hilang dari hidupku. Rasanya, kekosongan di hatiku mulai terisi sedikit demi sedikit, bukan oleh harta, melainkan oleh rasa hormat yang muncul karena integritasnya. Setelah episode uang di jok mobil, aku berhenti menguji Dani. Aku merasa bersalah karena meragukan ketulusan yang begitu jelas terpancar darinya. Kejujuran adalah kemewahan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan aku mulai menghargai setiap detail kecil yang ia tunjukkan. Pekan ini, aku memutuskan untuk tidak terlibat dalam acara sosial yang biasa kujalani. Aku meminta Dani untuk membawaku berkeliling kota, ke tempat-tempat yang biasanya kuanggap terlalu biasa, untuk dikunjungi janda mantan Kapolres. Aku butuh udara segar, suasana yang jauh dari kilauan berlian dan ucapan basa-basi. Dani, bisakah kita ke taman kota yang baru saja dibuka? Aku hanya ingin duduk sebentar, mungkin membaca buku, pintaku suatu sore. Dia tidak bertanya alasannya. Ia hanya menjawab, "Baik, Nyonya Anggun. Saya akan mencari tempat parkir yang teduh dan mudah diakses untuk Nyonya." Di taman itu, sambil duduk di bangku kayu sederhana, aku melihat Dani dari kejauhan. Ia tidak pergi bersantai atau bermain ponsel. Ia tetap berdiri di samping mobil, mengamati sekeliling dengan penuh kewaspadaan, tetapi tanpa kesan mengganggu. Ketika seorang penjual asongan mendekati bangkuku, Dani hanya memberinya tatapan lembut namun tegas, dan penjual itu segera mengerti untuk tidak menggangguku. Dia adalah pengawal yang tak terlihat. Kehadirannya menciptakan perimeter keamanan yang damai. Saat aku kembali ke mobil, aku melihat ada botol air mineral dingin dan tisu basah yang sudah disiapkan di konsol tengah. "Dani, kamu selalu siap. Apakah ini bagian dari pelatihan?" tanyaku, mencoba menyelipkan nada bercanda. Ia tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali ia tunjukkan, tapi mampu membuat wajahnya tampak lebih hangat. "Bukan, Nyonya Anggun. Cuaca hari ini cukup terik. Saya hanya berpikir, Nyonya mungkin haus setelah berjalan-jalan di taman." Perhatian yang tulus. Itu bukan tugas. Itu inisiatif yang lahir dari kepedulian. Mantan suamiku memberikan hadiah-hadiah mahal, tapi ia tidak pernah benar-benar melihat kebutuhan kecilku sehari-hari. Ia membeli mobil mewah, tapi ia tidak pernah memastikan aku memiliki air minum dingin di tengah hari yang panas. Perhatian Dani jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang kumiliki. Di malam hari, setelah ia mengantarku pulang dari makan malam sendirian di restoran bintang 5, aku memanggilnya ke ruang kerjaku. "Dani, aku ingin menaikkan gajimu dan memberimu tunjangan kesehatan yang lebih baik," kataku, langsung pada intinya. Ia tampak terkejut. "Nyonya Anggun, saya sangat berterima kasih, tetapi gaji yang saya terima sekarang sudah sangat layak. Saya tidak ingin Nyonya merasa perlu mengeluarkan biaya lebih hanya karena kamu jujur dan kompeten." "Dani," potongku lembut. "Ini bukan tentang kasihan. Ini tentang menghargai integritas dan pekerjaan yang kamu berikan. Di rumah ini, itu adalah hal yang langka. Aku tidak ingin kehilangan sopir yang tidak pernah berbohong tentang rute jalan atau biaya bensin." Ia menghela napas. Kulihat ada gejolak batin di matanya, antara rasa sungkan dan rasa terharu. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang jernih. "Terima kasih, Nyonya Anggun. Saya berjanji, integritas saya akan selalu menjadi prioritas dalam melayani Nyonya. Saya akan menerima kemurahan hati ini," katanya, suaranya mantap. Malam itu, setelah Dani pulang, aku duduk sendirian di ruang kerja, memegang pena emas yang mahal. Aku merasa sedikit hangat.
Aku punya segalanya. Tapi kebahagiaan itu justru datang dari kehadiran seorang pria sederhana yang berintegritas. Aku yakin, dengan orang seperti Dani di sisiku, hidupku yang mewah dan monoton mungkin akan menjadi lebih terjamin, mungkin juga lebih bermakna. Aku tidak tahu bahwa ketenangan ini akan segera diuji oleh badai besar. Ketenangan yang kurasakan selama berminggu-minggu dengan kehadiran Dani harus berakhir dengan cara yang paling mengguncang. Pagi itu, aku sedang menikmati sarapan di beranda, merencanakan kunjungan ke panti asuhan, ketika asisten pribadiku, Mira, wanita yang kukira bisa kupercaya, mendatangi meja dengan wajah pucat. Di tangannya, ada amplop resmi berwarna coklat tua dengan lambang Bank Sentral. Nyonya Anggun, surat ini dikirim oleh kurir khusus dan harus segera Nyonya tanda tangani, ujar Mira, suaranya bergetar. Aku mengambil surat itu. Jantungku mulai berdebar kencang saat melihat isi di dalamnya. Itu adalah surat peringatan penyitaan aset yang sangat formal. Tertulis jelas bahwa salah satu properti investasi terbesarku, sebuah kompleks perumahan mewah yang baru saja kuakuisisi pasca perceraian, ternyata digunakan sebagai jaminan ganda oleh seseorang yang namanya asing bagiku, dan kini kompleks itu menunggak pinjaman dalam jumlah yang fantastis. Awalnya aku mengira itu hanya kesalahan administrasi yang konyol. Bagaimana mungkin aset atas namaku bisa menjadi jaminan orang lain? Apalagi, semua transaksi keuangan besar diurus oleh firma hukum terkemuka yang direkomendasikan mantan suamiku. Aku segera menghubungi manajer keuanganku, Risa, yang selama ini terkenal sangat cekatan dan loyal. Namun, yang kudapatkan hanyalah nada sibuk berulang kali. Aku mengirim pesan dan surel mendesak, tetapi tidak ada respons. Rasa panik mulai merayap di benakku, menggantikan ketenangan yang baru saja kudapatkan. Ini bukan lagi soal uang, ini soal reputasi, integritas, dan yang paling penting, keamanan finansialku. Dani, siapkan mobil sekarang. Kita harus segera ke kantor Risa. Jangan ada penundaan. Perintahku, nada suaraku jauh lebih tegas dan cemas dari biasanya. Di dalam mobil, aku mencoba menenangkan diri. Dani menyadari ada yang tidak beres, tetapi ia tidak berani bertanya. Itu adalah salah satu kualitas yang kuhargai darinya. Nyonya Anggun, maaf jika saya lancang, tetapi wajah Nyonya terlihat tegang. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya, hanya setelah mobil melaju di jalan utama. Tidak, Dani. Aku sedang menghadapi masalah besar. Masalah yang melibatkan uang dan kepercayaan. Aku merasa ada yang tidak beres dengan tim keuanganku. Aku mengakui, sesuatu yang tak pernah kulakukan kepada staf lain. Aku menjelaskan isi surat itu secara singkat. Saat aku selesai, Dani mengangguk perlahan. Nyonya Anggun, saya mohon maaf jika saya salah. Tapi sebelum kita pergi ke kantor manajer Nyonya, bolehkah saya mengusulkan kita menghubungi dulu notaris yang mengurus surat-surat properti tersebut? Notaris memiliki salinan legal dan mungkin bisa mengklarifikasi status jaminan ganda ini tanpa sepengetahuan manajer Nyonya. Usulnya dengan suara rendah dan bernas. Aku terpaku. Usulnya masuk akal. Ini adalah pemikiran yang logis dan cerdas. Mencari jalur independen untuk verifikasi, sesuatu yang tidak kupikirkan karena panik. Aku yang selama ini dikelilingi penasihat bergelar tinggi, justru mendengarkan nasihat terbaik dari sopir pribadiku yang tak pernah berbohong. Putar balik. Dani, kita ke kantor notaris Tirtayasa sekarang juga, kataku. Kini rasa panik mulai bercampur dengan secercah harapan dan rasa curiga yang mendalam terhadap orang-orang di sekitarku, kecuali satu orang yang duduk di balik kemudi. Kantor notaris Tirtayasa terasa sangat dingin, bukan hanya karena AC-nya, tetapi juga karena suasana hati yang tegang. Berkat inisiatif Dani, aku bisa langsung bertemu dengan notaris,
melewati prosedur birokrasi yang biasanya memakan waktu. Aku membiarkan Dani menunggu di ruang tunggu, tetapi sebelum aku masuk, ia berbisik padaku. "Nyonya, mohon ingat detail terkecil. Siapa tahu ada tanda tangan yang aneh atau tanggal yang tidak sinkron." Nasihatnya kembali terbukti berharga. Di dalam ruangan notaris, aku menunjukkan surat peringatan penyitaan itu. Pak Tirtayasa terkejut dan segera menarik semua berkas properti kompleks perumahan yang kumiliki. Setelah meneliti tumpukan dokumen tebal, wajahnya berubah masam. "Nyonya Anggun, ini tidak masuk akal. Semua dokumen legal properti ini masih tersimpan aman di sini, atas nama Nyonya. Mustahil properti ini bisa dijadikan jaminan ganda di bank lain, kecuali..." Notaris itu ragu-ragu. "Kecuali apa, Pak?" desakku. "Kecuali ada dokumen duplikat yang sangat meyakinkan, atau lebih buruk, dokumen asli ini pernah dipinjamkan dan dipindai secara profesional, lalu disalahgunakan dengan surat kuasa palsu. Tapi anehnya, Nyonya, ada satu berkas yang hilang," jelasnya sambil menunjukkan deretan folder yang rapi. "Surat kuasa pengurusan aset luar negeri Nyonya Anggun. Saya yakin sekali pernah menyerahkan berkas itu kepada Nyonya Risa, manajer keuangan Nyonya, sekitar 3 bulan lalu atas izin Nyonya. Tapi surat itu seharusnya sudah dikembalikan ke sini setelah disalin." Aku mulai merasa mual. Surat kuasa pengurusan aset luar negeri? Aku bahkan tidak punya aset luar negeri yang signifikan. Mengapa Risa memintanya? Dan mengapa ia tidak mengembalikannya? Saat aku keluar dari kantor notaris dengan kepala pening, Dani segera bangkit dan mendekatiku. Melihat ekspresiku yang jelas menunjukkan kekalahan. "Kita ke kantor Risa sekarang, Dani. Aku harus menghadapinya," kataku, suaraku tercekat. Namun, baru saja kami sampai di mobil, ponselku berdering. Itu adalah panggilan dari kantor Risa. Aku mengangkatnya dengan cepat. "Halo, Nyonya Anggun. Ini dari HRD kantor Bu Risa. Kami ingin memberitahukan bahwa Bu Risa mengajukan cuti mendadak dan kami tidak bisa menghubunginya. Beliau tidak masuk hari ini," kata suara di seberang telepon. "Persetan dengan cuti." Risa melarikan diri. Kepalaku langsung terasa dingin. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah pengkhianatan yang nyata. Dia menggunakan posisinya, dan mungkin surat kuasa yang hilang itu, untuk menjeratku dalam masalah finansial yang besar. "Dani, kita tidak perlu ke kantornya. Dia sudah tahu kita tahu. Dia menghilang," kataku, menoleh padanya dengan mata berkaca-kaca. Semua kepercayaan yang kuberikan pada Risa, semua kekagumanku pada kecakapannya, hancur berkeping. Dani tidak panik. Ia menyalakan mesin mobil, tetapi ia tidak langsung tancap gas. Ia memandangku melalui kaca spion. "Nyonya Anggun, jika dia menghilang, dia pasti membutuhkan modal besar untuk melarikan diri dan bersembunyi. Modal itu mungkin diambil dari rekening Nyonya. Kita harus segera memblokir semua akun bank Nyonya dan mengubah semua kata sandi penting," ujarnya tenang, menawarkan solusi praktis di tengah badai emosional yang kualami. Aku menutup mataku, menarik napas dalam-dalam. Di tengah keruntuhan ini, Dani adalah satu-satunya pilar waras yang kumiliki. Dia adalah sopirku, tapi dia berpikir lebih cepat dan lebih logis daripada semua penasihatku yang bergaji tinggi. Aku harus bertindak cepat. Aku harus percaya padanya. Usulan Dani untuk memblokir akun dan mengubah kata sandi adalah tindakan krusial. Rasa frustrasi dan kecewaku terhadap Risa, manajer keuangan yang sudah kuanggap adik sendiri, harus kusingkirkan demi fokus pada penyelamatan. Kami tidak bisa membuang waktu. "Dani, bawa aku ke bank pusat sekarang."
Aku ingin berbicara langsung dengan kepala divisi, dan aku butuh kamu di sampingku. Pintaku. Ini adalah pertama kalinya aku meminta kehadirannya bukan sebagai sopir, melainkan sebagai pendamping. Saya akan mendampingi Nyonya Anggun sekuat tenaga saya. Jawabnya, nadanya penuh ketulusan dan keseriusan. Perjalanan ke bank terasa seperti lorong panjang yang gelap. Aku meninjau kembali semua interaksi dengan Risa. Kapan dia mulai menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan? Segalanya tampak normal, hingga surat peringatan itu datang. Ini membuktikan bahwa di lingkaran orang kaya, senyum termanis bisa menyembunyikan rencana paling busuk. Setibanya di bank, dengan otoritas yang melekat pada nama Anggun Kumalasari, aku langsung dibawa ke ruang direktur. Aku menjelaskan situasi yang terjadi, dari surat peringatan penyitaan hingga menghilangnya Risa. Direktur bank terkejut dan segera menugaskan tim khusus. Saat proses pemblokiran rekening dan audit mendadak berlangsung, aku melihat Dani. Ia tidak duduk di sofa mahal atau membaca majalah. Ia berdiri di belakangku, tangannya terlipat sopan. Ia menyimak setiap kata dari direktur bank dan tim audit. Ia benar-benar menjadi perisai yang tak terlihat. Di tengah diskusi yang rumit mengenai transfer dana dan surat kuasa, seorang auditor menyebutkan adanya transfer mencurigakan dalam jumlah besar ke rekening luar negeri, persis setelah Risa meminta surat kuasa aset luar negeri dari notaris. Transfer ini dilakukan melalui jalur yang sangat kompleks. Nyonya terkesan sangat terencana untuk menghindari pelacakan, kata auditor. Dani, yang sedari tadi diam, tiba-tiba angkat bicara dengan izin sopan dariku. Maaf Nyonya, dan bapak-bapak sekalian, ujar Dani. Suaranya tenang namun menarik perhatian semua orang. Bukankah semua transfer keluar, bahkan ke luar negeri, masih membutuhkan otorisasi 2 langkah? Bukankah Nyonya Anggun memiliki token autentikasi? Direktur bank mengangguk. Tentu. Tapi Bu Risa punya akses ke semua administrasi Nyonya Anggun. Mungkin dia berhasil mendapatkan token itu saat Nyonya sedang lengah. Dani menggelengkan kepala. Tidak, Nyonya Anggun sangat teliti. Saya yakin token itu aman. Tapi, bagaimana dengan otorisasi sidik jari atau biometrik? Jika transfer ini sangat besar dan mendesak, bukankah Risa mungkin memalsukan identitas digital Nyonya saat Nyonya sedang beristirahat? Pertanyaan Dani tentang kemungkinan pemalsuan identitas digital membuat suasana hening. Ini adalah perspektif dari orang luar yang melihat celah kejahatan yang tidak terpikirkan oleh para profesional. Aku ingat pernah diminta Risa untuk memindai sidik jari di sebuah perangkat baru dengan dalih keamanan data beberapa bulan lalu. Dani benar, kataku, menarik napas berat. Risa mungkin telah memanipulasi akses biometriku. Berkat inisiatif Dani, kita berhasil memblokir semua transfer. Tapi kita harus menemukan Risa dan membatalkan kerusakan yang sudah dia lakukan. Aku menoleh pada Dani. Mulai sekarang, Dani, kamu bukan hanya sopirku. Kamu adalah asisten kepercayaanku. Kamu adalah satu-satunya orang yang kupercaya sepenuhnya di tengah kekacauan ini. Kita harus mengungkap ini bersama. Di mata Dani, aku melihat tekad yang dalam. Saya siap, Nyonya Anggun. Saya akan menjaga Nyonya, dan kita akan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Nyonya. Krisis finansial ini telah merenggut ketenangan, tetapi ironisnya, ia telah memupuk benih kepercayaan yang sangat kuat antara aku dan Dani. Kami kini berada di ambang konflik yang lebih besar. Setelah meninggalkan bank, kelelahan fisik dan mental merayapiku. Kepalaku penuh dengan angka, dokumen, dan wajah pengkhianatan Risa. Kehilangan uang dalam jumlah besar memang menyakitkan, tetapi hilangnya kepercayaan jauh lebih menyesakan. Namun,
Aku tidak boleh menyerah pada keputusasaan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan polisi. Dani, kataku saat kami dalam perjalanan kembali ke rumah. Proses hukum akan sangat lambat. Dan selama itu, namaku tercoreng dan asetku terancam. Tujuanku sekarang jelas. Aku harus menemukan Risa dan dokumen yang dia curi atau palsukan, terutama surat kuasa aset luar negeri itu. Aku menoleh ke belakang, menatap wajah Dani yang tegar melalui kaca spion. Ini bukan lagi pekerjaan seorang sopir. Dani, ini akan berbahaya. Tapi aku tidak punya orang lain yang bisa kuajak bekerja sama selain kamu. Apa kamu bersedia? Nyonya Anggun, saya telah berjanji untuk menjaga Nyonya. Saya tidak akan mundur, jawabnya tanpa keraguan sedikit pun. Apapun rintangannya, kita akan menghadapinya. Kejahatan yang terencana pasti meninggalkan jejak, sekecil apapun itu. Kami tiba di mansionku. Kemewahan rumah ini kini terasa sinis. Aku meminta Dani untuk segera ikut denganku ke ruang kerja. Kami mulai merumuskan strategi. Risa menghilang, tapi dia tidak mungkin menghilang tanpa persiapan matang, ujarku sambil menyebar dokumen-dokumen bank di meja. Dia pasti menggunakan waktu kerjanya di sini untuk mencari informasi. Dia tahu aku punya beberapa properti di luar kota, aset yang tidak terdaftar di bank utama. Dia mungkin menargetkan aset-aset itu selanjutnya. Dani mengeluarkan buku catatan kecil dari saku seragamnya. Nyonya, selama ini saya selalu mengantar Nyonya ke berbagai tempat. Risa seringkali menanyakan rute dan detail kunjungan, bahkan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keuangannya. Saya curiga dia memetakan lokasi aset Nyonya yang jauh dari pusat kota. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Mengapa kamu tidak pernah bilang? Awalnya saya mengira itu hanya rasa ingin tahu yang wajar sebagai manajer Nyonya. Tetapi sekarang jika dihubungkan dengan hilangnya dia, itu terasa aneh. Nyonya ingat, sekitar sebulan lalu, Nyonya minta diantar ke rumah peristirahatan di puncak. Risa menelepon saya 5 kali menanyakan detail jalan, padahal dia sudah punya alamat lengkapnya. Seketika aku merasa bodoh. Detail kecil yang diabaikan. Risa sedang mempersiapkan pelarian atau bahkan menjual aset itu. Dani, kita harus melacak keberadaan Risa. Kita perlu tahu kemana transfer uang itu mengalir, dan aset mana yang diincar. Kita harus pergi ke kantornya dan mencari petunjuk. Putusku. Saya setuju, Nyonya. Namun, kantor Risa pasti sudah dipantau. Kita tidak bisa masuk sebagai Nyonya Anggun. Kita butuh menyamar atau mencari celah untuk masuk tanpa menarik perhatian. Saran Dani, matanya berpikir keras. Aku menatapnya. Sopir pribadiku, pria yang selalu kukira hanya bisa mengemudi, ternyata memiliki kecerdasan taktis yang luar biasa. Ia adalah aset yang jauh lebih berharga daripada kekayaan yang kurusutkan. Aku menemukan harapan dalam keberaniannya dan kejujurannya yang tak pernah pudar. Perburuan ini akan menjadi babak baru dalam hidupku, dan aku akan menghadapi semua rintangan ini bersama Dani. Malam berikutnya, kami bersiap untuk misi penyusupan ke kantor Risa. Aku tahu ini gila. Mantan istri Kapolres menyelinap seperti detektif amatir. Tetapi aku didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan bahwa aku tidak lemah dan rasa keadilan yang membara. Kami tiba di kompleks perkantoran tempat Risa bekerja. Gedung itu sudah sepi. Hanya ada petugas keamanan yang berjaga di lobi utama. Aku menyamar dengan penampilan yang sangat berbeda. Jaket tebal, topi, dan kacamata besar. Jauh dari citra sosialitaku yang glamor. Dani mengenakan pakaian sipil biasa, tetapi aura profesionalismenya tetap terpancar. Kantor Risa ada di lantai 5.
Jendela ruangannya menghadap ke jalan belakang. Kita tidak bisa melewati lobi utama, Nyonya, karena ada daftar tamu dan kamera pengawas yang sangat ketat. Bisik Dani, yang sudah melakukan observasi singkat saat memarkir mobil di area yang agak tersembunyi. Lalu bagaimana, Dani? Apakah kamu punya rencana? Tanyaku, merasakan adrenalin yang sudah lama tak kurasakan. Dani menunjuk ke sisi gedung yang memiliki tangga darurat di luar. Tangga itu dikunci, tapi kawat pengamannya sudah longgar karena ada perbaikan beberapa minggu lalu. Kita bisa memanjat dinding parkir ke lantai 2, lalu mencoba mengakses tangga darurat dari sana. Kuncinya pasti ada di kotak kunci utama, dan biasanya petugas keamanan hanya patroli di lobi dan lantai dasar. Aku menatapnya dengan rasa kagum yang bercampur ngeri. Memanjat? Aku, yang biasanya hanya memanjat tangga marmer di rumah? Namun, tekad untuk menemukan kebenaran lebih kuat daripada rasa takutku akan kotor. Baiklah, kita lakukan. Tapi kamu harus berhati-hati, Dani, kataku. Rintangan pertama adalah tembok parkir. Dani dengan sigap membantu. Ia menopangku, memastikan pijakanku stabil di setiap celah beton. Gerakannya tenang, kuat, dan selalu mengutamakan keselamatanku. Aku merasa aman, meskipun kami sedang melakukan hal yang melanggar batas. Ketika kami berhasil masuk ke lantai 2 dan mencapai pintu tangga darurat, Dani mengeluarkan seperangkat alat kecil yang ia sembunyikan di saku jaketnya, seperti seorang ahli kunci profesional. Jangan khawatir, Nyonya. Saya dulu sempat menjadi teknisi listrik sebelum menjadi sopir. Saya tahu cara kerja kunci-kunci standar. Jelasnya singkat, seolah membaca keterkejutanku. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kunci itu terbuka tanpa suara. Kami naik perlahan ke lantai 5. Berhati-hati agar tidak membuat suara. Saat kami akhirnya berada di depan ruangan Risa, Dani berjongkok dan memeriksa celah di bawah pintu. Tidak ada lampu. Dia tidak meninggalkan petunjuk visual, bisiknya. Dengan menggunakan kartu akses yang kudapatkan saat Risa masih bekerja denganku, kami berhasil membuka pintu. Ruangan itu gelap dan dingin. Aroma parfum Risa masih samar tercium. Kami menyalakan senter ponsel dan mulai mencari. Fokus pada laci yang terkunci. Nyonya, dia pasti menyimpan buku bank cadangan, flash drive rahasia, atau catatan transaksi. Saya akan mencari di belakang komputer, kata Dani. Suaranya terdengar berwibawa di tengah kegelapan. Aku menuju meja Risa. Semua laci terbuka, kecuali satu laci yang tampaknya terbuat dari baja kecil yang tersembunyi di dalam lemari arsip. Aku mencobanya, dan ternyata laci itu benar-benar terkunci. Aku menemukannya. Dani, laci rahasia. Bisikku penuh harap. Aku tahu, apapun yang disembunyikan Risa pasti ada di sana. Kami telah berhasil menerobos rintangan fisik, tetapi rintangan mental untuk membongkar kejahatannya baru saja dimulai. Laci baja kecil itu terasa dingin dan kokoh di ujung jemariku. Kami telah berhasil masuk, tetapi jika kami tidak bisa membuka laci ini, seluruh risiko penyusupan kami akan sia-sia. Biar saya coba, Nyonya Anggun, bisik Dani, mendekatiku. Ia kembali mengeluarkan alat-alat kecilnya, yang kini tampak lebih canggih di bawah sorot senter ponsel. Kulihat ia bekerja dengan ketenangan yang luar biasa, memanipulasi celah kunci dengan gerakan presisi seorang ahli bedah. Aku berdiri di sebelahnya, menahan napas. Suara detak jantungku sendiri rasanya lebih keras daripada gesekan logam kecil yang ia lakukan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, terdengar bunyi klik halus. Dani menarik napas lega. Berhasil, Nyonya, katanya,
dan menarik laci baja itu keluar. Di dalamnya, tidak ada uang tunai atau perhiasan. Justru, yang kami temukan adalah tumpukan berkas yang terikat rapi, sebuah flash drive kecil berwarna merah, dan yang paling mencengangkan, sebuah buku harian bersampul kulit hitam. Aku segera meraih buku harian itu. Dia tidak mungkin seceroboh ini meninggalkan catatan pribadi, gumamku. Kita tidak punya banyak waktu, Nyonya, ujar Dani, sambil memindai berkas-berkas itu dengan cepat. Berkas ini adalah salinan surat kuasa Nyonya Anggun, lengkap dengan tanda tangan palsu untuk berbagai aset yang berbeda. Di sini juga ada daftar nama dan kode-kode bank di sebuah negara kepulauan. Ini pasti tempat dia mentransfer uang dan mungkin akan melarikan diri. Mataku tertuju pada buku harian itu. Aku membuka halaman terakhir. Tulisan tangan Risa yang rapi, namun penuh keputusasaan dan ambisi yang salah arah. Dia menulis tentang tekanan, hutang yang menumpuk dari masa lalunya, dan bagaimana tawaran dari seseorang untuk membantu menghancurkan stabilitas keuanganku adalah satu-satunya jalan keluar. Dia bilang, Anggun terlalu mudah dirobohkan karena Anggun hanya percaya pada harta. Ambil hartanya, Anggun akan lumpuh. Aku tidak mau, tapi hutangku menghimpit. Dia menjanjikan uang berlipat ganda dari hasil penjualan aset luar kota Anggun. Malam ini, aku akan pergi. Tak ada jalan kembali. Aku merasakan gelombang pengkhianatan yang dingin. Itu bukan hanya Risa. Ada seseorang yang menjadi dalang, yang sengaja mengincarku. Ini adalah intrik yang lebih dalam dan rumit. Dani, ini bukan hanya Risa. Ada orang lain yang memintanya melakukan ini. Dia menyebut seseorang yang memberinya tawaran. Kataku, menunjukkan buku harian itu padanya. Dani mengambil flash drive merah itu. Kita harus segera keluar dari sini, Nyonya. Semua bukti ini ada di sini. Di flash drive ini pasti ada data digitalnya. Dan buku harian ini adalah pengakuan yang tidak ternilai. Tiba-tiba, kami mendengar suara sepatu bot di lorong. Langkah kaki yang mantap dan berat. Kami saling pandang. Adrenalin memuncak. Petugas keamanan sedang patroli di lantai ini. Nyonya, cepat, bisik Dani, menyuruhku merunduk. Ia dengan cepat mengunci kembali laci baja itu, menyembunyikan bukti di balik baju kami, dan mematikan senter. Kami harus menggunakan kecerdikan dan kecepatan untuk keluar dari gedung tanpa tertangkap. Membawa bersamaku bukan hanya bukti yang kucari, tetapi juga kesadaran bahwa aku sedang menjadi target dari sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Kami baru saja memenangkan pertempuran kecil, tetapi perang yang sebenarnya baru dimulai. Suara sepatu bot itu semakin dekat. Aku dan Dani merunduk di balik meja kerja Risa. Jantungku berdetak tak karuan. Udara di ruangan itu terasa tebal dan menyesakan. Aku bisa mendengar deru napas Dani yang teratur, menandakan ia tetap fokus, meskipun dalam situasi berbahaya. Pintu kantor terbuka dengan bunyi klik yang mematikan. Sinar senter petugas keamanan menyapu ruangan. Aku menahan napas, mencoba menyatu dengan bayangan. Aneh, sepertinya ada yang membuka pintu ini. Suara petugas itu terdengar berat dan curiga. Ia menyenteri setiap sudut ruangan. Dani menempelkan jari ke bibirnya, memberi isyarat agar aku tetap diam. Aku mengencangkan genggamanku pada buku harian Risa yang kupegang erat. Bukti ini terlalu penting untuk dibiarkan jatuh ke tangan yang salah. Sinar senter itu mendekati tempat kami bersembunyi. Hanya sepersekian detik lagi, dan kami akan ketahuan. Tiba-tiba, Dani mengambil keputusan nekat. Ia meraih sebuah buku tebal dari tumpukan di rak terdekat, dan melemparkannya ke sudut ruangan yang berlawanan dengan suara yang cukup keras. Brak!
Petugas keamanan itu terkejut. "Siapa di sana?" serunya. Dan senter itu segera berbalik menuju sumber suara. Saat petugas itu berjalan menuju sudut yang gelap, Dani menarik lenganku dengan sigap. Kami bergerak cepat dan tanpa suara keluar dari pintu ruangan. Dani menguncinya kembali dengan alat kecilnya, membuat petugas itu terkunci di dalam ruangan tanpa ia sadari. "Cepat, Nyonya Anggun, tangga darurat," bisik Dani. Suaranya mengandung urgensi yang mendesak. Kami berlari menuruni tangga darurat. Otot-otot kakiku terasa kaku. Jarang sekali aku berlari secepat ini. Dani berlari sedikit di depanku, memastikan setiap langkahku aman. Di setiap landing tangga, ia menoleh ke atas, memastikan petugas keamanan tidak mengejar kami. Kami berhasil mencapai lantai 2. Kami harus kembali memanjat turun melalui jalur yang kami gunakan untuk naik. Saat aku ragu melihat ketinggian itu, Dani sudah berjongkok, tangannya terulur. "Pijak bahu saya, Nyonya. Saya akan menahan berat badan Nyonya. Jangan lihat ke bawah, fokus pada tembok," perintahnya tegas. Aku menuruti. Tidak ada waktu untuk keraguan. Aku meletakkan tanganku di pundaknya. Kakiku menginjak bahunya yang kokoh. Aku merasakan kekuatan yang luar biasa dari tubuhnya yang menopangku dengan stabil. Ia bukan sekadar sopir. Ia adalah jangkar kepercayaanku. Setelah berhasil turun, kami berlari kencang menuju mobil di area parkir tersembunyi. Saat kami masuk ke dalam mobil, napas kami terengah-engah. Dani segera menyalakan mesin. Tepat saat kami keluar dari kompleks gedung, kami melihat 2 mobil polisi memasuki lobi utama. Pasti petugas keamanan yang terkunci di dalam ruangan Risa berhasil menelepon. Kami lolos hanya dalam hitungan detik. "Nyonya Anggun, kita berhasil. Bukti ini aman," kata Dani. Suaranya kini kembali tenang, namun sedikit serak karena kelelahan. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata. Tubuhku gemetar karena ketegangan, tetapi hatiku dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Aku membuka mata dan menatapnya. Kegagalan pernikahanku telah mengajarkanku bahwa kemewahan tidak bisa membeli keselamatan. Malam ini, seorang pria berintegritas dan pemberani telah mempertaruhkan segalanya demi aku. "Dani," kataku, suaraku lembut. "Kamu menyelamatkan bukan hanya asetku, tapi juga kehormatanku. Aku berutang sangat banyak padamu." Ia hanya membalas tatapanku melalui kaca spion. Sorot matanya yang hangat memberikan kekuatan baru. Dalam bahaya ini, batas-batas status sosial kami mulai kabur. Kami adalah mitra. Kami adalah tim. Dan di tengah kegelapan konspirasi, aku mulai menyadari bahwa gejolak hatiku terhadap kejujuran dan keberaniannya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kami tiba di rumah saat dini hari. Kelelahan terasa menusuk, tetapi adrenalin dan urgensi untuk mengungkap kebenaran mengalahkan rasa kantuk. Kami langsung menuju ruang kerjaku, membawa serta 3 benda krusial: berkas palsu, flash drive merah, dan buku harian Risa. "Kita tidak bisa memproses bukti ini di luar sana, Nyonya. Terlalu berisiko," kata Dani, menutup pintu ruang kerja dan menguncinya. Ia segera menyalakan komputernya, yang ia bawa sendiri dari mobil, bukan menggunakan komputer rumah yang mungkin sudah diretas. Sementara Dani memasukkan flash drive ke komputernya, aku membaca ulang catatan Risa di buku harian. Aku mencari petunjuk tentang seseorang yang menjadi dalang konspirasi ini. Aku menemukan entry penting di halaman tengah. Risa menulis tentang pertemuan rahasia di sebuah klub golf yang jarang dikunjungi, dan dia selalu menyebut orang itu dengan inisial Mr. Mister memberiku detail yang sangat akurat tentang kelemahan sistem perbankan Anggun.
Hal-hal yang hanya diketahui oleh orang di lingkaran dalam Anggun atau mantan suaminya. Mister menjanjikan kehidupan baru setelah Anggun jatuh. Jantungku mencelos. Mantan suamiku? Kenapa dia melakukan ini setelah semua harta yang ia berikan sebagai kompensasi perceraian? Atau, mungkinkah, Mister adalah rekan bisnisnya yang dulu tahu seluk-beluk keuangan kami? Siapapun Mister ini, dia adalah sosok yang kuat dan memiliki akses informasi yang sangat tinggi. Nyonya Anggun, saya menemukan sesuatu di flash drive ini. Seladani, memecah lamunanku. Layar komputernya menunjukkan log komunikasi terenkripsi. Ini adalah jadwal perjalanan dan janji temu Risa. Tetapi semuanya menggunakan kode. Dan ada satu kontak yang sangat sering muncul. Nomor telepon asing yang terdaftar di luar negeri. Dani dengan cekatan melakukan analisis silang antara jadwal kode Risa dan detail yang ada di berkas palsu. Tiba-tiba, ia menunjuk sebuah jadwal dengan kode AT, diikuti dengan koordinat lokasi sebuah villa mewah yang kutahu adalah aset luar kota yang paling kucintai, yang dulu sempat kami bicarakan di taman. Lihat ini, Nyonya, kata Dani, menunjuk entry itu. Jadwal ini untuk besok lusa. AT, mungkin singkatan dari alih transaksi atau alih tangan. Dan ini koordinat villa di puncak yang Nyonya kunjungi bulan lalu, aset yang menurut notaris sedang diincar Risa. Mereka berencana menjual atau mengalihkannya besok lusa. Aku mengepalkan tangan, amarah memuncak. Mereka tidak hanya merampokku, mereka merencanakan penjualan aset kesayanganku. Aku harus menghentikan ini. Dani, kita tidak bisa menunggu. Mereka akan menyelesaikan transaksi itu besok lusa. Kita harus ke villa itu sekarang juga. Tapi kita tidak bisa datang tanpa rencana. Mereka pasti sudah memasang orang untuk mengamankan transaksi. Dani mematikan komputernya, menyimpan flash drive itu dengan hati-hati. Kita akan menggunakan informasi dari buku harian dan flash drive ini. Kita akan memantau villa itu, mencari tahu siapa Mister yang sebenarnya, dan menggagalkan transaksi itu tanpa konfrontasi fisik. Kita harus bertindak seperti bayangan. Nyonya Anggun, saya akan mengurus persiapan perjalanan dan keamanan kita. Malam itu, aku menyadari bahwa aku bukan lagi janda yang lemah dan terpenjara kemewahan. Aku adalah wanita yang berjuang demi kehormatannya, didampingi oleh seorang pria yang integritasnya adalah kekuatanku. Bahaya sudah sangat dekat, tetapi aku tidak takut. Kehadiran Dani di sisiku memberiku keberanian yang tak pernah kuduga. Kami akan menghadapi dalang ini. Setelah semalaman menganalisis bukti, kami memutuskan untuk berangkat pagi-pagi sekali. Villa di puncak itu terpencil, dan kami perlu waktu untuk melakukan pengintaian. Seluruh rumah terasa sunyi. Aku bahkan menyuruh semua staf libur mendadak dengan alasan mendadak butuh privasi total. Hanya aku dan Dani yang tersisa di rumah besar ini, berbagi rahasia dan risiko yang sama. Dani menghabiskan beberapa jam untuk menyiapkan mobil. Ia tidak hanya mengisi bensin, tetapi juga memasang pelacak kecil dan alat perekam suara di tempat-tempat tersembunyi. Nyonya Anggun, katanya saat kami sedang mengemas barang. Kita tidak bisa bertindak sebagai penegak hukum. Kita hanya bisa menjadi mata dan telinga. Tujuan kita adalah mendapatkan rekaman pengakuan atau bukti yang sangat jelas yang melibatkan Mister dan Risa dalam transaksi ilegal aset Nyonya. Aku mengangguk. Hatiku penuh ketegangan. Kita harus berhati-hati. Aku tidak mau kamu terluka. Dani. Dani menatapku, tatapan matanya kali ini sedikit berbeda. Bukan lagi profesionalisme murni, melainkan kepedulian yang mendalam. Keselamatan Nyonya adalah prioritas saya.
Dan saya tahu Nyonya memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang Nyonya sadari. Kita akan berhasil, Nyonya. Saat kami bersiap berangkat, aku menyadari bahwa aku hanya membawa satu tas kecil, isinya pakaian sederhana dan dokumen bukti. Aku tidak membawa perhiasan, tidak ada barang mewah. Ini adalah pertama kalinya aku merasa benar-benar ringan dan fokus. Kenyamanan sejati ternyata bukan berasal dari harta yang kukenakan, melainkan dari keberanian di dalam diri dan keyakinan pada orang di sampingku. Di mobil, aku menunjukkan buku harian Risa pada Dani sekali lagi. Risa menyebut Mr. Tahu kelemahan sistem perbankanku, sesuatu yang hanya diketahui mantan suamiku. Dani mengemudi dengan tenang di jalan tol yang mulai ramai. Mungkin, Mister, bukan mantan suami Nyonya secara langsung, tetapi seseorang yang sangat dekat dengannya. Seseorang yang tahu detail kelemahan finansial Nyonya setelah perceraian. Aku setuju. Orang ini pasti ingin melihatku benar-benar jatuh. Tapi mengapa? Aku sudah memberinya semua kemewahan yang ia inginkan. Desahku, memikirkan betapa rumitnya intrik di lingkaran mantan suamiku. Mungkin bukan tentang harta, Nyonya Anggun, kata Dani pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Mungkin ini tentang kekuasaan, atau harga diri yang terluka, atau rasa cemburu yang tidak terungkap. Tapi kita tidak boleh berasumsi. Kita fokus pada fakta. Kekuatan Dani bukan hanya pada kemampuannya mengemudi atau membuka kunci, tetapi pada kemampuannya menjaga objektivitas dan logikanya tetap jernih. Bahkan ketika aku sendiri mulai goyah secara emosional. Ia seperti penyeimbang jiwaku. Perjalanan ke puncak terasa sangat panjang. Kami hanya berbicara seperlunya, diselimuti keheningan yang nyaman. Saat melewati sebuah perempatan, Dani tiba-tiba memutar setir, mengambil jalur yang jarang dilewati. Ada mobil hitam yang mengikuti kita sejak 10 km yang lalu. Nyonya, mereka menjaga jarak sangat jauh. Tapi saya mengenali jenis mobilnya dan pola mengemudinya. Saya rasa mereka adalah orang suruhan, Mister, yang memantau pergerakan Nyonya. Jelasnya tenang. Jantungku kembali berdebar. Mereka sudah tahu aku bergerak. Kami tidak punya waktu lagi untuk pengintaian. Situasinya sudah berubah dari pencarian petunjuk menjadi sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Pengakuan Dani bahwa kami diikuti membuat seluruh tubuhku menegang. Kami kini berada di jalanan pegunungan yang berkelok-kelok, di mana setiap tikungan bisa menjadi ancaman atau peluang. Apa yang harus kita lakukan, Dani? Jika mereka tahu kita menuju villa, rencana kita untuk menyergap akan gagal. Bisikku, melirik ke belakang melalui kaca spion. Dani tidak terlihat panik. Ia mempercepat laju mobil, tetapi tetap mempertahankan kontrol yang sempurna. Tenang, Nyonya Anggun. Mereka pasti menduga kita akan menggunakan jalan utama. Saya akan menggunakan jalur pintas. Ini adalah jalur yang saya pelajari saat mengantar Nyonya ke sini bulan lalu. Jalanan ini curam dan sempit, dan mereka tidak akan berani mengikutinya dengan kecepatan tinggi. Ia segera membelokkan mobil ke jalan kecil yang ditutupi semak belukar. Jalanan itu memang sangat tidak ramah, berkerikil dan naik turun. Mobil kami berguncang, tetapi Dani mengendalikannya dengan mahir. Aku merasakan betapa berharganya kecakapan mengemudinya saat ini. Ini bukan hanya soal mengantar. Ini soal keterampilan bertahan hidup. Setelah beberapa menit yang mendebarkan, kami keluar ke jalan aspal kecil yang sepi, jauh dari rute utama. Dani menghentikan mobil sebentar dan mematikan mesin. Mereka tidak mengikuti. Nyonya. Mereka pasti berasumsi kita tersesat atau kembali, katanya, memeriksa spion samping. Kita berhasil menciptakan jarak. Sekarang,
Kita harus melanjutkan sisa perjalanan dengan hati-hati. Sekitar 1 jam kemudian, kami tiba di perbatasan hutan yang berada tepat di belakang komplek villa. Kami memarkir mobil di area yang tertutup rapat oleh pepohonan. Villa Nyonya Anggun ada sekitar 100 meter di depan. Kita harus berjalan kaki dari sini, melewati jalur setapak ini, ujar Dani, menunjuk ke sebuah jalur kecil yang nyaris tidak terlihat. Kami keluar dari mobil. Udara pegunungan yang dingin dan segar seharusnya menenangkan, tetapi ketegangan di hatiku membuatku hanya merasakan hawa panas. Sebelum kami berjalan, Dani menyerahkan sebuah alat kecil padaku, alat perekam suara digital yang sangat sensitif. Ini bisa menangkap percakapan dari jarak cukup jauh. Masukkan ke dalam saku. Kita tidak akan masuk ke dalam villa. Kita hanya akan mendekat sejauh yang aman untuk mendengar dan merekam apa yang mereka diskusikan. Ingat, kita butuh bukti, bukan konfrontasi. Pesannya, menekankan setiap kata. Kami berjalan perlahan dan hati-hati. Dani berjalan sedikit di depanku, membuka jalan dan memastikan tidak ada dahan atau batu yang bisa membuatku tersandung. Setiap gerakannya penuh kewaspadaan dan perlindungan. Aku mulai melihatnya bukan lagi sebagai sopir, tetapi sebagai benteng pelindungku. Saat kami mendekati batas tembok villa, kami merunduk di balik semak-semak lebat. Aku bisa melihat mobil-mobil mewah diparkir di halaman, termasuk mobil yang familiar. Mobil hitam yang mengikuti kami tadi pagi. Mereka sudah ada di sana, dan transaksi mungkin akan segera dimulai. Melalui celah semak, aku bisa melihat teras villa. Dan di sana, berdiri 3 orang. Seorang pria asing bersetelan mahal yang tampak seperti pembeli, Risa yang tampak tegang, dan seorang pria lain. Pria yang menjadi dalang konspirasi ini, Mister. Saat pria itu berbalik, dan wajahnya terkena pantulan cahaya senja, aku terkesiap. Itu bukan mantan suamiku, tetapi wajah itu sangat familiar. Dia adalah Mahesa Rahardian, mantan partner bisnis suamiku yang dulu juga pernah dekat denganku. Dia selalu tersenyum manis, tetapi matanya memancarkan kesombongan. Mahesa, bisikku, suaraku tercekat. Dia adalah Mister. Pria yang pernah kukira sebagai teman terpercaya, kini menjadi dalang yang ingin menghancurkanku. Puncak krisis emosional dan pengungkapan terbesar telah tiba. Melihat Mahesa Rahardian berdiri di teras vilaku, merencanakan kehancuranku, memicu campuran amarah, kekecewaan, dan keberanian. Dia, yang selama ini kupikir hanya cemburu pada kesuksesan mantan suamiku, ternyata menyimpan niat busuk yang jauh lebih jahat. Itu Mahesa, bisikku pada Dani, suaraku nyaris tak terdengar. Mantan kolega suamiku, dia yang ingin aku jatuh. Dani mengangguk. Nama inisial, Mister, sudah jelas. Kita harus mendapatkan pengakuan mereka. Nyonya Anggun, rekam semua yang bisa direkam. Jarak kami terlalu jauh untuk mendapatkan audio yang jernih. Percakapan mereka terdengar seperti gumaman samar-samar. Kami harus bergerak lebih dekat. Dani mengamati area sekitar teras. Ada taman batu di samping kolam. Nyonya, kita bisa bergerak ke sana di balik bayangan air mancur, usul Dani. Saya akan bergerak lebih dulu untuk memastikan jalur aman. Nyonya ikuti saya. Bergerak sangat perlahan. Perhatikan setiap pijakan. Misi kami menjadi sangat berbahaya. Kami merangkak perlahan, memanfaatkan kerimbunan pohon dan bayangan yang disediakan oleh penerangan villa yang remang-remang. Debu dan dedaunan menempel di pakaian sederhanaku, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada Dani yang bergerak di depanku, siluet tegap yang menjadi satu-satunya fokus keselamatanku. Akhirnya,
Kami berhasil mencapai taman batu, sekitar 10 meter dari teras. Aku segera menyalakan alat perekam dan menyembunyikannya di antara tanaman hias. Kini, suara mereka terdengar jelas. Transaksi ini harus selesai malam ini, Risa. Terdengar suara Mahesa, tajam dan dingin. Uang sudah disiapkan oleh pembeli asing. Setelah villa ini laku, Anggun tidak akan punya apa-apa lagi untuk dijual. Reputasinya akan hancur total karena skandal hutang dan aset ganda ini. Risa terdengar memohon, "Pak Mahesa, saya sudah melakukan semua yang Bapak minta. Uang saya, kapan saya bisa mendapatkannya? Saya sudah tidak tahan hidup dalam pelarian." "Tunggu dulu, Risa. Kau pikir mudah mengatur transfer sebesar ini? Kau akan dapat bagianmu setelah semua berkas ditandatangani dan aku yakin Anggun benar-benar jatuh," hardik Mahesa. Mahesa kemudian tertawa sinis. Anggun itu wanita bodoh. Selama ini dia hanya mengandalkan uang mantan suaminya. Dia tidak punya kemampuan untuk bangkit. Aku akan memastikan dia kehilangan segalanya. Aku berhak atas villa ini, bukan dia. Dia menghinaku di masa lalu, dan ini adalah balasanku. Pengakuan itu, yang terekam jelas, adalah bukti yang kuat. Mahesa mengakui niatnya untuk menghancurkanku dan motif balas dendam pribadinya. Tiba-tiba, Mahesa mengalihkan pandangan. Ia merasakan ada yang tidak beres. Ada suara apa itu? Sepertinya ada orang di taman. Jantungku serasa jatuh ke perut. Dani segera menarik tanganku, bersiap untuk mundur. Tetapi sudah terlambat. Salah satu penjaga yang Mahesa bawa, seorang pria besar berbadan tegap, keluar dari pintu samping dan langsung menuju ke arah kami. "Dani, lari!" bisikku. Kami bangkit dan berlari sekencang mungkin ke arah semak-semak yang lebih gelap. Penjaga itu berteriak, memberi tahu Mahesa. Mahesa dan Risa kini melihat ke arah pelarian kami. Saat Dani memelukku, menjatuhkan kami berdua ke parit kecil untuk menghindari pandangan penjaga, aku merasakan kehangatan yang luar biasa di tengah bahaya. Itu bukan hanya tindakan perlindungan fisik. Itu adalah tindakan perlindungan emosional. "Rekaman aman, Nyonya. Kita keluar dari sini," desis Dani. Meskipun kami berhasil mendapatkan bukti, kini kami menjadi buronan di vilaku sendiri. Kami harus melarikan diri dari Mahesa dan anak buahnya, mempertaruhkan segalanya untuk membawa bukti kebenaran ini ke jalur hukum. Aku tidak pernah merasa sehidup ini. Di tengah bahaya, aku menyadari bahwa aku bukan hanya telah menemukan kejujuran Dani, tetapi juga telah menemukan perasaanku yang sesungguhnya terhadapnya. Pelarian dari villa itu penuh ketegangan, tetapi berkat pengetahuan Dani tentang medan terpencil di puncak, kami berhasil mencapai mobil kami tanpa tertangkap oleh anak buah Mahesa. Kami melaju menjauhi villa, menjauh dari intrik dan bahaya. Seluruh tubuhku gemetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena percampuran antara adrenalin dan kelegaan. "Dani, kita berhasil," kataku, memegang alat perekam di tanganku. Alat kecil ini, berisi pengakuan Mahesa, adalah senjata terbesar kami. "Nyonya Anggun, kita harus bertindak cepat sebelum Mahesa menyadari kita punya rekaman dan mencoba memutarbalikkan fakta," jawab Dani, fokus pada jalanan. "Aku tahu kami tidak bisa langsung pergi ke kepolisian lokal. Mahesa adalah sosok yang sangat kuat dan memiliki koneksi di mana-mana, terutama melalui mantan suamiku. Kami butuh bantuan yang benar-benar independen dan kuat. Kita tidak akan kembali ke Jakarta sekarang," kataku, mengambil keputusan di tengah kepanikan. "Kita akan menghubungi notaris Tirtayasa dan pengacara pribadiku yang paling tua dan terpercaya, Pak Hartono. Mereka tidak memiliki hubungan dengan lingkaran Mahesa.
Kita akan meminta mereka bertemu dengan kita di lokasi netral dan rahasia, di luar kota. Dani segera mengambil ponselnya, yang sudah ia atur ke mode aman, dan mulai menghubungi kedua sosok penting itu atas namaku, menyampaikan pesan yang singkat dan sangat mendesak. Bukti ada di tangan, segera bertemu di Cisarua, keamanan terjamin. Saat kami sampai di area Cisarua, Dani memilih sebuah penginapan kecil dan terpencil yang ia kenal, tempat yang tidak akan terpikirkan oleh orang seperti Mahesa. Ini adalah tempat yang sederhana, tetapi Dani memastikan keamanan ruangan sepenuhnya. Malam itu, di kamar penginapan yang sederhana, aku menanti kedatangan Notaris Tirtayasa dan Pak Hartono. Dani duduk di sudut ruangan, matanya selalu waspada, tetapi ia juga memancarkan rasa tenang yang meredakan kecemasanku. Ketika notaris dan pengacaraku tiba, wajah mereka tegang dan khawatir. Aku tanpa basa-basi menceritakan semuanya, dari surat peringatan penyitaan, hilangnya Risa, hingga malam penyusupan dan rekaman pengakuan Mahesa. Aku memainkan rekaman itu, dan keheningan menyelimuti ruangan. Suara sinis Mahesa, pengakuan Risa yang tertekan, semuanya terdengar jelas. Wajah Pak Hartono, pengacara tuaku, berubah menjadi kemarahan dingin. Ini adalah konspirasi jahat, Nyonya Anggun. Rekaman ini, ditambah dengan surat kuasa palsu yang ditemukan Dani, sudah cukup untuk mengajukan gugatan pidana dan perdata atas penipuan, pemalsuan, dan percobaan perampasan aset. Pak Hartono menoleh pada Dani. Saya harus berterima kasih. Anak muda, Anda menyelamatkan aset Nyonya Anggun, dan lebih dari itu, Anda menyelamatkan namanya. Dani hanya mengangguk sopan. Ini sudah menjadi tugas saya, Pak. Keesokan harinya, kami tidak kembali ke rumah. Kami bekerja dari jarak jauh. Pak Hartono dan Notaris Tirtayasa menggunakan rekaman dan bukti yang kami dapatkan untuk mengajukan laporan resmi ke pihak berwenang di ibu kota, yang langsung mengusut kasus ini tanpa melibatkan koneksi lokal Mahesa. Dalam waktu singkat, surat penangkapan dikeluarkan. Mahesa, yang sedang sibuk mengatur transaksi ilegal villa, terkejut saat tim penyidik tiba. Risa juga berhasil ditemukan dan ditahan. Badai krisis finansial yang mengancam kehancuranku akhirnya mereda. Kehangatan yang kubutuhkan bukanlah kemewahan, melainkan ketenangan batin yang diciptakan oleh kejujuran, keberanian, dan integritas Dani. Setelah Mahesa dan Risa ditangkap, dan aset-asetku dikembalikan ke status aman, aku akhirnya kembali ke Menshan. Rumah besar itu terasa berbeda. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena aku kini melihatnya sebagai tempat perlindungan yang sejati, berkat seseorang yang duduk di balik kemudi. Sore itu, aku meminta Dani untuk menemaniku di ruang kerja. Kami berdua duduk berhadapan, di antara tumpukan berkas hukum yang kini sudah tersusun rapi. Suasana hening, tetapi tidak canggung. Itu adalah keheningan yang nyaman setelah badai. Dani, aku memulai, suaraku lembut. Semua sudah berakhir. Mahesa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Risa mengakui semua kejahatannya. Aku berutang segalanya padamu. Jika bukan karena kecepatan berpikirmu, integritasmu, dan keberanianmu, aku mungkin sudah kehilangan segalanya, termasuk kehormatanku. Aku meletakkan sebuah map di meja, berisi transfer dana yang sangat besar, lebih dari cukup untuk menjamin masa depan Dani dan keluarganya. Ini adalah bentuk terima kasihku. Aku juga sudah menyiapkan rumah yang layak, jauh lebih baik dari yang kamu tempati sekarang, atas namamu. Dani menatap map itu, tetapi ia tidak segera mengambilnya. Matanya yang selalu jujur menatap lurus ke mataku, memancarkan rasa hormat dan sedikit kekhawatiran. Nyonya Anggun, katanya, suaranya pelan dan mantap.
Saya sangat menghargai kemurahan hati Nyonya. Tapi Nyonya telah memberi saya lebih dari cukup. Gaji dan tunjangan yang Nyonya berikan sudah jauh melampaui standar. Saya menerima ini karena saya tahu Nyonya tulus. Tetapi saya ingin Nyonya tahu bahwa saya membantu Nyonya bukan karena imbalan. Ia berhenti sejenak, menghela napas. Saya membantu karena saya tahu Nyonya adalah orang baik. Dan saya tidak tahan melihat ketidakadilan menimpa Nyonya. Integritas saya adalah hal yang paling berharga bagi saya, dan saya akan selalu menggunakannya untuk melayani Nyonya dengan baik. Penolakannya, yang begitu tulus, justru membuat hatiku tersentuh lebih dalam daripada jika ia menerima semua yang kuberikan. Pria ini menolak ratusan juta demi harga diri dan prinsip. Baiklah, Dani, kataku, tersenyum kecil. Aku akan menanggapi ini dengan serius. Aku akan menghargai prinsipmu. Tapi tolong, aku ingin kamu tetap di sisiku. Bukan sebagai sopir, melainkan sebagai asisten pribadiku, penasihat kepercayaanku. Gaji dan tunjangan akan kusesuaikan dengan posisi baru ini, tetapi yang terpenting, aku butuh kejujuranmu di sisiku setiap hari. Ia tampak berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Saya bersedia, Nyonya Anggun. Saya akan menjadi asisten kepercayaan Nyonya. Saya akan memastikan lingkungan Nyonya Anggun selalu aman dan jujur. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan kehangatan yang tak terduga menyelimutiku. Kehangatan ini bukan berasal dari kemewahan, tetapi dari kebersamaan dan rasa saling menghargai. Di mata Dani, aku melihat bukan hanya loyalitas seorang karyawan, melainkan juga kekaguman dan perhatian seorang pria. Tiba-tiba, ia berdiri dan membungkuk sedikit. Nyonya Anggun, saya harus kembali ke garasi. Ada beberapa perbaikan pada mobil setelah perjalanan kita ke puncak. Saat ia berbalik, aku memberanikan diri untuk melontarkan satu pertanyaan. Pertanyaan yang sudah lama mengganggu batinku. Dani, kenapa kamu begitu jujur? Bahkan ketika itu merugikanmu. Ia berhenti di ambang pintu, berbalik, dan tersenyum. Senyum yang penuh makna. Karena kebohongan, sekecil apapun, Nyonya Anggun, adalah awal dari kehancuran batin. Saya memilih damai dalam kejujuran, daripada kaya dalam kepalsuan. Nyonya Anggun mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur oleh kekayaan. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian. Ia menolak hadiahku yang besar, tetapi ia mengakui bahwa aku, Anggun Kumalasari, telah mengajarinya tentang kebahagiaan. Ironis. Justru, ia yang mengajariku tentang kehangatan hati sejati. Keheningan di ruangan itu kini dipenuhi dengan gejolak hati dan pengakuan batin yang tak terucapkan. Aku telah jatuh hati pada kejujuran dan ketulusan Dani. Setelah Dani resmi menjadi asisten pribadiku, hidupku terasa lebih teratur. Dan yang paling penting, lebih tulus. Aku mulai merombak total kehidupanku, memecat staf yang terbukti malas atau munafik, dan mengurangi kunjungan ke acara-acara sosial yang hanya mementingkan tampilan. Namun, perasaan yang tumbuh di hatiku terhadap Dani adalah rahasia yang paling menantang. Bagaimana mungkin seorang janda mantan Kapolres yang hidup di puncak piramida sosial bisa jatuh hati pada pria yang dulunya adalah sopirnya? Aku mencoba menyangkalnya, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini hanyalah rasa syukur dan kekaguman. Tetapi setiap kali Dani masuk ruangan, setiap kali matanya yang penuh integritas menatapku, jantungku bergetar. Kami memang bekerja sebagai tim yang sangat dekat. Kami berbagi tawa, perencanaan strategis, dan bahkan keheningan yang nyaman. Namun, status sosial adalah dinding yang tinggi. Pekan itu, aku terpaksa menghadiri jamuan makan malam amal yang diselenggarakan oleh mantan sahabatku. Aku membawa Dani bersamaku.
Aku memperkenalkannya sebagai asisten pribadi baruku. Reaksi lingkaran sosialku sungguh memuaskan rasa skeptisku. Mereka tersenyum sinis. Mata mereka menyiratkan penghakiman. Anggun, asisten pribadimu terlihat familiar. Apakah dia orang baru di ibu kota? Tanya seorang sosialita dengan nada merendahkan, sambil melirik Dani dari ujung kepala hingga kaki. Dia adalah Dani, jawabku tenang, meletakkan tanganku sedikit di punggung Dani, sebuah sentuhan yang kupersembahkan untuk diriku sendiri. Dia baru saja menyelamatkan semua asetku dari penipuan besar-besaran, dan dia adalah satu-satunya orang paling jujur yang pernah ku kenal. Integritasnya tak ternilai harganya. Meskipun aku berusaha keras untuk membela Dani dan posisinya, aku bisa melihat ekspresi tidak percaya dan gosip yang mulai berbisik di antara mereka. Mereka melihat Dani hanya sebagai sopir yang beruntung, bukan sebagai pria cerdas dan bermartabat. Dani sendiri tetap berdiri tegak, memancarkan kesopanan yang sempurna, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan meremehkan itu. Saat kami meninggalkan acara yang menyesakan itu, aku tidak bisa menahan diri untuk meminta maaf. Maafkan aku, Dani. Aku tahu mereka bersikap tidak adil padamu, kataku saat kami masuk ke mobil. Dani tersenyum lembut. Tidak perlu meminta maaf, Nyonya Anggun. Kata-kata mereka tidak mengubah siapa diri saya. Saya tahu Nyonya Anggun menghargai saya. Itu sudah lebih dari cukup. Status sosial adalah penutup mata bagi mereka yang tidak bisa melihat ketulusan hati. Kata-katanya menampar kesombonganku yang masih tersisa. Ia tidak hanya jujur pada dunia, tetapi juga jujur pada dirinya sendiri. Aku menyadari bahwa masalahnya bukan pada Dani atau masyarakat, melainkan pada diriku sendiri. Aku takut mengakui perasaanku karena aku takut kehilangan status dan menghadapi penghakiman. Aku takut perasaanku akan merusak hubungan kerja yang harmonis ini. Dani, kataku, memandang lurus ke depan, mencoba mengumpulkan semua keberanianku. Aku sangat menghargai semua yang sudah kamu lakukan. Kehadiranmu telah mengisi kekosongan yang kutinggalkan setelah perceraian. Aku menghentikan kalimatku, tidak berani mengucapkan kata cinta. Dani menoleh padaku, ekspresinya serius. Ia tidak berbicara, hanya menunggu. Di keheningan mobil yang melaju di malam hari, aku akhirnya memutuskan. Aku harus meruntuhkan dinding status sosial itu. Kebahagiaan sejati tidak bisa ditawar dengan kemewahan palsu. Aku harus menemukan keberanian untuk mengikuti kata hatiku, apapun kata dunia. Malam setelah jamuan amal yang menyesakan itu, aku tidak bisa tidur. Ucapan-ucapan sinis para sosialita dan ketenangan Dani yang luar biasa terus berputar di kepalaku. Mereka benar-benar tidak melihat nilai sejati Dani. Dan aku menyadari, jika aku tidak mengakui perasaanku, aku akan kehilangan satu-satunya kehangatan yang baru kutemukan dalam hidupku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk tidak bersembunyi di balik pekerjaan atau kekayaan. Aku menunggu Dani menyelesaikan tugasnya di garasi. Saat ia naik ke ruang kerjaku, membawa laporan rutin dengan wajah profesionalnya yang biasa, aku meminta dia untuk duduk. Dani, tutup pintu dan duduklah. Ada hal penting yang harus kubicarakan, bukan tentang pekerjaan, kataku, mencoba menjaga suaraku agar tetap tenang meskipun jantungku berdebar kencang. Dani mematuhi, tetapi matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Aku menarik napas panjang, menatap tanganku yang gemetar di atas meja kayu. Aku harus membuang jauh-jauh citra mantan istri Kapolres yang angkuh dan fokus pada Anggun, wanita yang mencari kebahagiaan. Dani, kamu sudah menyelamatkan asetku. Kamu sudah menjadi penasihat terbaikku. Tapi ada hal lain yang harus kamu tahu.
Sejak kamu datang, rumah ini, hidupku, tidak lagi terasa kosong. Aku merasa aman, aku merasa dihargai, bukan karena hartaku, melainkan karena diriku sendiri. Aku mengangkat pandanganku, mencari matanya. Ia menyimak dengan perhatian yang total. Di tengah dunia yang penuh kepalsuan dan intrik, kamu adalah satu-satunya kebenaran yang kumiliki. Kejujuranmu, integritasmu, dan keberanianmu telah mengubah pandanganku tentang arti kebahagiaan. Dan aku tidak ingin kamu hanya menjadi asisten pribadiku. Kata-kata itu terasa begitu sulit diucapkan, tetapi juga membebaskan. Aku harus jujur seperti dirinya. Aku jatuh hati padamu. Dani, aku mencintaimu. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, mengingat statusku dan masa laluku, tetapi perasaanku ini tulus. Aku tidak peduli apa kata lingkaran sosialku atau mantan suamiku. Aku hanya peduli pada kehangatan hatimu yang tak pernah berbohong. Ruangan itu hening total. Aku bisa mendengar suara detak jam dinding yang keras. Wajah Dani tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi matanya memancarkan gejolak emosi yang mendalam. Emosi yang selama ini ia sembunyikan dengan profesionalisme ketatnya. Ia akhirnya berbicara, suaranya rendah dan serak, penuh kehati-hatian. Nyonya Anggun, saya sangat menghormati Nyonya. Saya mengagumi kekuatan dan ketulusan hati Nyonya yang sebenarnya. Di balik kemewahan itu, saya berani mengatakan ini. Nyonya adalah wanita paling murni yang pernah saya layani. Ia bangkit dari duduknya, berjalan ke jendela, dan memandang langit malam. Sejak pertama kali saya melihat Nyonya, saya tahu Nyonya Anggun adalah permata yang tersesat di tengah kekayaan. Saya bersumpah pada diri saya sendiri untuk menjaga Nyonya. Saya selalu takut mengakui perasaan saya, karena saya hanyalah seorang pria sederhana. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Nyonya selain nama baik dan hati yang jujur. Dani berbalik, kini menatapku dengan mata yang penuh tekad dan ketulusan yang murni. Saya juga mencintai Nyonya Anggun. Cinta ini tumbuh karena saya melihat bagaimana Nyonya berjuang, bagaimana Nyonya menghargai integritas di atas segalanya. Jika Nyonya benar-benar bersedia meruntuhkan dinding-dinding itu, saya akan menerima kehormatan ini. Saya berjanji, saya akan mencintai Nyonya dengan hati saya yang jujur, jauh dari kekayaan atau status. Air mataku menetes. Ini adalah pengakuan paling tulus yang pernah kuterima seumur hidupku. Aku tidak peduli dengan harta. Aku hanya ingin kehangatan hati itu. Aku bangkit, berjalan mendekatinya, dan untuk pertama kalinya, meruntuhkan semua sekat. Dani, aku memilih kamu. Aku memilih kebahagiaan sejati. Bisikku. Pengakuan di ruang kerja itu mengubah segalanya. Dinding status sosial yang selama ini membelengguku hancur dalam sekejap. Aku tidak lagi melihat Dani sebagai asisten, melainkan sebagai pasangan hidupku, belahan jiwa yang integritasnya adalah rumahku. Reaksi pertama yang kulakukan adalah merombak total kehidupanku. Kami sepakat bahwa kami tidak bisa membangun masa depan di dalam kemewahan berlebihan yang dipenuhi kenangan masa lalu dan pandangan menghakimi. Aku memutuskan untuk menjual sebagian besar aset yang tidak perlu, termasuk mensyahan besar ini. Kita tidak butuh pilar-pilar ini, Dani, kataku padanya suatu sore, sambil memandang halaman rumah yang luas. Kita hanya butuh tempat yang hangat dan sederhana, di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri, tanpa perlu menjaga citra. Dani mendukung penuh keputusanku. Saya tidak peduli seberapa besar rumah kita, Nyonya Anggun. Selama Nyonya ada di sana, rumah itu adalah istana bagi saya. Aku tersenyum mendengarnya. Aku meminta dia untuk memanggilku Anggun,
bukan lagi Nyonya Anggun. Hal-hal kecil itu menandai pergeseran besar dalam hubungan kami. Tentu saja, berita tentang Anggun Kumalasari, janda kaya mantan Kapolres, yang menjalin hubungan serius dengan mantan sopir pribadinya, Dani, menyebar dengan cepat dan menjadi topik hangat di lingkaran sosialita. Teleponku tidak berhenti berdering. Teman-teman lamaku menelepon, bukan untuk memberi selamat, tetapi untuk menasihati dan menghakimiku. Anggun, kamu sudah gila. Apa kata mantan suamimu? Dia hanya akan menggunakanmu. Dia hanya sopir, kata salah seorang sahabat lamaku di telepon. Aku tidak gila, Lisa. Aku baru saja waras. Jawabku tenang. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku dan kehormatanku. Dia tidak akan pernah menggunakan aku, karena dia menolak tawaran kekayaan dariku. Kamu dan teman-temanmu hanya melihat seragamnya, bukan hatinya. Tapi aku sudah cukup lama melihat kepalsuan. Aku memilih kejujuran. Aku bahkan menghadapi mantan suamiku sendiri, yang mendengar kabar ini melalui koneksi lamanya. Ia menelepon, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Anggun, kamu mempermalukan status keluarga kita. Puluhan tahun citra yang kubangun akan hancur karena pria rendahan itu. Status? Citra. Aku tertawa, tawa yang dulu tak pernah berani ku keluarkan. Statusmu hampir menghancurkanku, dan citramu diselamatkan oleh pria rendahan yang kamu sebut itu. Aku tidak lagi peduli dengan status. Aku memilih kebahagiaan. Dan kebahagiaanku ada pada pria yang tidak pernah berbohong padaku, meskipun hanya tentang rute jalan. Setelah panggilan itu, aku merasa bebas, benar-benar bebas dari belenggu. Aku menjual mensyahen dan membeli rumah yang lebih kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan intrik ibu kota. Dani dan aku pindah ke sana. Di rumah baruku, aku belajar melakukan hal-hal sederhana yang dulu selalu kulakukan dengan bantuan staf. Mencuci piring, menanam bunga di taman, dan memasak bersama Dani di dapur. Hal-hal sederhana inilah yang menciptakan kehangatan sejati. Suatu malam, kami duduk di teras kecil kami, memandangi bintang-bintang. Anggun, kata Dani, memegang tanganku. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk mencintaimu, bukan hartamu. Aku janji, aku akan menjaga kehangatan hati ini seumur hidup kita. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. Aku telah melepaskan belenggu kekayaan, dan sebagai gantinya, aku mendapatkan kebahagiaan yang tak ternilai. Ini adalah awal kehidupan baru kami, kehidupan yang dibangun di atas integritas dan cinta yang murni. 3 tahun telah berlalu sejak aku menjual mensyahen dan meruntuhkan tembok-tembok kemewahan palsu. Aku, Anggun Kumalasari, yang dulunya hidup dikelilingi intrik dan kepalsuan, kini duduk di beranda rumah kami yang sederhana, ditemani aroma kopi buatan Dani dan keheningan pagi yang damai. Dani, suamiku, kini menjalankan bisnis konsultasi keamanan dan manajemen yang berkembang pesat, semua berkat reputasinya yang tak ternoda dan kecerdasannya yang taktis. Ia menolak modal besar dariku, tetapi ia menerima bantuanku dalam membangun sistem dan relasi yang jujur. Aku tidak lagi seorang sosialita yang cemas. Aku adalah mitra dan manajer yang bangga, mendukung integritas suamiku. Pagi ini, Dani duduk di sebelahku, membaca koran dengan tenang. Kehidupan kami jauh dari sorotan media, jauh dari bisik-bisik gosip. Kami memilih kebahagiaan yang otentik. Kopi Nyonya Anggun sudah dingin, kata Dani, tersenyum jahil, menggunakan panggilan lama itu hanya untuk menggodaku. Sudah kubilang, jangan panggil aku begitu, balasku sambil tertawa, menyikut lengannya. Ia meletakkan koran, menatapku dengan tatapan yang penuh cinta dan kehangatan,
tatapan yang pertama kali ku percaya di tengah kepalsuan dunia. Anggun, katanya, menggenggam tanganku. Aku bersyukur Nyonya, maksudku, kamu mau meninggalkan semua kemewahan itu. Aku tahu betapa sulitnya keputusan itu bagimu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Kemewahan itu adalah penjara. Dani, selama ini, aku mencari kebahagiaan di perhiasan dan gelar, tetapi kebahagiaan sejati justru kutemukan di hatimu. Hati yang tak pernah berbohong, bahkan dalam hal sekecil apapun. Itulah kekayaan terbesarku. Kami mengenang kembali perjalanan kami, dari sopir yang pendiam hingga pasangan yang tak terpisahkan. Kesimpulan dan pelajaran. Kisahku adalah kisah tentang pencarian arti kebahagiaan sejati. Setelah perceraian yang mewah dan pengkhianatan yang pahit, aku menyadari bahwa uang tidak bisa membeli integritas. Mantan suamiku memberiku harta, tetapi ia tak pernah memberiku kehangatan atau rasa aman. Lingkaran sosialku menawarkan citra, tetapi mereka tidak menawarkan ketulusan. Justru dari seorang pria sederhana yang berprofesi sebagai sopir pribadi, aku menemukan semua yang kuinginkan. Dani menunjukkan padaku bahwa keberanian terbesar bukanlah menghadapi intrik sosial, tetapi mempertahankan kejujuran batin.